Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Popi Ersanti dengan NIM 2210202030. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori belajar untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Husna Lutfia MPD. Baiklah, langsung saja. Jadi, teori belajar itu ada tiga. Yang pertama, teori behavioristik, yang kedua, teori humanisme, dan yang ketiga, teori kognitif. Baiklah, yang pertama itu teori behavioristik. Jadi, teori behavioristik ini diartikan sebagai teori tentang tingkah laku atau perilaku. Teori behavioristik ini mengatakan bahwa belajar itu adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi serta respon dari siswa. Sebagai contoh, ketika guru mengajarkan pelajaran akidah akhlak, maka respon dari siswa tersebut akan merubah tingkah laku siswa tersebut ke depannya. Jadi, menurut teori ini, yang terpenting itu adalah input, masukan yang berupa stimulus dan outputnya yang berupa respon dari siswa, serta melatih respon dari siswa sehingga menjadi suatu kebiasaan dari siswa tersebut. Jadi dapat kita simpulkan bahwa teori behavioristik ini berfokus pada perubahan tingkah laku seseorang tanpa memperhatikan proses yang dilaluinya. Salah satu tokoh dari teori behavioristik ini, yang pertama itu Ivan Pavlov. Ivan Pavlov ini melakukan eksperimennya dengan hewan anjing. Misalnya, bila anjing diberi makanan, maka secara otomatis anjing tersebut akan mengeluarkan air liur. Dan jika pemiliknya membunyikan bel terlebih dahulu, maka anjing itu tidak akan mengeluarkan air liur. Nah, jika anjing itu diberikan makanan setelah mendengarkan bunyi bel, maka anjing tersebut akan mengeluarkan air liurnya. Setelah pemiliknya melakukan kegiatan tersebut secara berulang-ulang, maka ketika anjing tersebut mendengarkan bunyi bel, secara otomatis air liur anjing itu akan keluar. Jadi pada intinya teori behavioristik menurut Ivan Pavlov, jadi kegiatan yang kita lakukan secara berulang-ulang, maka otomatis kegiatan itu akan menjadi kebiasaan di dalam diri kita. Selanjutnya, tokoh yang kedua itu ialah Edward Lee Thorndike yang mengeksperimenkan hewan, yaitu hewan kucing. Jadi kucing tersebut diletakkan di dalam kotak dan kucing itu harus mengeluarkan diri dari kotak tersebut dan mencari makanan. Seiring berjalannya waktu, kucing tersebut menemukan cara untuk keluar dari kotak tersebut. Nah, kucing tersebut harus membuka pintunya itu secara otomatis. Apabila tombol yang diletakkan di dalam kotak itu disentuh, maka percobaan tersebut menghasilkan teori trial dan error, yaitu bahwa belajar itu terjadi dengan cara mencoba-coba dan membuat salah. Nah, Thorndike ini menemukan 3 hukum dari eksperimennya tadi. Yang pertama itu kesiapan diri kita untuk mulai belajar, seperti kesiapan mental kita. Sebagai contoh, ketika pagi hari kita itu harus duduk di kelas dan berdoa.
serta harus berkonsentrasi dalam menerima pelajaran. Yang kedua itu latihan. Kita itu diberi latihan seperti diberikan soal-soal untuk melatih diri kita. Yang ketiga itu efek berupa hasil dari tindakan kita tadi. Jadi dapat disimpulkan ketika kita melakukan suatu tindakan dan tindakan tersebut membuahkan hasil, maka secara otomatis kita akan mengulangi suatu tindakan tersebut. Selanjutnya, tokoh dari teori behavioristik yang ketiga itu adalah Skinner. Skinner berpendapat bahwa perilaku kita dipengaruhi oleh apa yang terjadi setelah kita melakukan sesuatu. Dia menyebutnya sebagai pengaruh konsekuensi. Contohnya, jika kita melakukan sesuatu yang baik, maka kita akan mendapatkan suatu pujian atau hadiah atau reward. Selanjutnya, mungkin kita akan lebih cenderung melakukan kegiatan tersebut. Sebaliknya, jika kita melakukan suatu kesalahan, maka kita akan mendapatkan hukuman. Mungkin kita tidak akan melakukan perbuatan tersebut atau tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Jadi, pada intinya, teori Skinner ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita itu belajar dari suatu pengalaman kita dan bagaimana hasil dari perbuatan kita akan mempengaruhi tindakan kita selanjutnya. Baiklah, selanjutnya teori yang kedua itu yakni teori humanisme. Nah, teori humanisme menganggap bahwa manusia itu adalah manusia, yang artinya manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki ciri-ciri tertentu, yang mempunyai banyak sekali kelebihan maupun kekurangan. Teori ini mencoba mengamati tingkah laku seseorang dari sudut pandang pelaku, bukan dari sudut pandang pengamat. Teori ini mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan kebebasan pribadi dalam menentukan serta mewujudkan potensi manusia. Teori ini juga menganggap bahwa cara pandang tentang manusia yang menekankan bahwa setiap orang itu memiliki keunikan masing-masing, memiliki potensi di dalam dirinya masing-masing. Jadi dapat saya simpulkan bahwa inti dari teori ini menganggap bahwa manusia itu merupakan makhluk yang unik, yang memiliki impian, serta memiliki potensi dalam dirinya masing-masing, sehingga dapat menentukan hidupnya masing-masing. Dalam teori humanisme ini ada 3 tokoh. Yang pertama itu Abraham Maslow, mengatakan bahwa manusia itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, dan dia menyusunnya dalam bentuk seperti piramida. Ada yang menjadi kebutuhan dasar dan ada juga yang menjadi kebutuhan tingkat tinggi. Kebutuhan dasar seperti makan, minum, tidur, dan lainnya. Sedangkan kebutuhan tingkat tinggi yakni ketika kita mencapai potensi kita, potensi penuh dari diri kita. Ini bisa berarti mencapai prestasi kita, potensi kita, mencapai hobi kita, mencapai impian kita menjadi versi lebih baik lagi. Jadi kesimpulannya bahwa kita itu harus memenuhi kebutuhan dasar kita terlebih dahulu sebelum mencapai potensi terbaik kita. Jadi kita itu seperti membangun piramida, step by step, selangkah demi langkah.
Jadi intinya itu kita itu harus berproses untuk menjadi yang lebih baik lagi. Selanjutnya, tokoh teori humanisme yang kedua yakni Charles R. Roger. Teori ini berfokus pada pengembangan pribadi dan pertumbuhan individu. Roger percaya bahwa setiap orang itu memiliki potensi yang berbeda-beda di dalam dirinya masing-masing. Teori ini mengungkapkan bagaimana seseorang itu menjadi lebih baik dengan mendengarkan perasaan dan pikiran pada dirinya. Jadi kesimpulannya bahwa rasa semangat belajar itu tertanam di dalam dirinya masing-masing dan kemauan pada dirinya untuk menjadi versi lebih baik lagi. Jadi pada intinya siswa itu bebas untuk mengambil keputusan yang ada pada dirinya masing-masing. Selanjutnya tokoh yang ketiga yakni Arthur Chomsky menganggap bahwa pembelajaran itu sangat bergantung kepada siswanya. Jadi jika siswa berusaha memahami pelajaran, maka hasilnya akan bagus. Jadi tugas pendidik yakni memahami perilaku siswa dengan cara mengkonstruksi ke dunia siswa sehingga apabila perilaku siswa tersebut berubah, maka pendidik akan dapat menciptakan keyakinan yang ada pada diri siswa tersebut. Namun pada kenyataannya, pendidik itu lebih berfokus pada materi pelajaran tanpa menghiraukan siswanya apakah siswa tersebut sudah mengerti ataupun tidak. Jadi, pendidik itu memerlukan pendekatan pembelajaran yang disesuaikan dengan karakter dari siswa. Dengan pendekatan ini, kita dapat mencapai lebih banyak kesuksesan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, teori yang ketiga yakni teori kognitif. Teori ini lebih mengutamakan proses daripada hasilnya, serta bahwa belajar itu bukan hanya sekedar hubungan antara stimulus dengan respon siswa saja. Jadi, belajar itu melibatkan proses berpikir, merasakan, mengingat, sehingga di mana otak akan memfungsikan atau melakukan tugas utamanya yakni untuk berpikir. Bagaimana cara otak kita bekerja untuk memproses informasi? Sebagai contoh, misalnya kita sedang belajar matematika, maka otak akan berpikir mengenai angka-angka serta mencari jawaban dari soal-soal matematika tersebut. Jadi, teori kognitif ini membantu kita untuk memahami bagaimana cara kita berpikir dan belajar serta bagaimana kita memahami lingkungan sekitar kita. Tokoh dari teori kognitif ini yang pertama itu Kurt Lewin. Kurt Lewin ini mengemukakan teori kognitif field atau teori lapangan. Ia menganggap bahwa perubahan seseorang itu juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar mereka, baik faktor internalnya maupun faktor eksternalnya. Faktor internal yakni faktor yang ada di dalam diri kita, seperti kondisi kesehatan, kondisi mental, serta psikolog dari siswa tersebut. Nah, sedangkan faktor eksternal,
faktor yang ada di luar diri kita, seperti lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan lainnya. Jadi, dapat disimpulkan teori kognitif menurut Kurt Lewin ini, cara berpikir dan kondisi serta situasi lingkungan kita itu sangat mempengaruhi tindakan serta keputusan kita. Ini mengajarkan bahwa betapa pentingnya berpikir positif dan memilih lingkungan yang baik. Selanjutnya, tokoh dari teori kognitif yang kedua adalah James Piaget, mengemukakan bahwa proses perkembangan anak itu terjadi secara bertahap, yakni dari dia bayi, balita, remaja, dewasa, serta mencapai proses yang terakhir. James Piaget ini berpendapat bahwa perkembangan anak itu membutuhkan proses untuk menuju ke kompleks. Harus ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Jadi kesimpulannya bahwa anak itu belajar dan berpikir dengan cara yang berbeda-beda. Bahwa apabila anak itu untuk memahami pembelajaran, maka akan membutuhkan waktu untuk berproses dalam memahami pelajaran yang diberikan oleh pendidik. Selanjutnya, tokoh dari teori kognitif yang ketiga yaitu Jerome Bruner, terkenal dengan teori discovery learning. Maksudnya, siswa itu harus berperan atau berpartisipasi aktif dalam pembelajaran untuk memecahkan suatu masalah dan memperoleh informasi yang benar-benar relevan dengan pelajaran tersebut. Jerome Bruner menganggap bahwa proses pembelajaran yang berjalan dengan baik itu ketika guru memberi kebebasan kepada siswanya untuk bereksplorasi, dan siswa tersebut akan dibimbing secara induktif oleh gurunya untuk menemukan kebenaran. Jadi kesimpulannya, jika anak-anak belajar dengan aktif, yakni ketika mereka aktif terlibat dalam proses pembelajaran untuk mencari dan menemukan suatu kebenaran. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.